Pernah kepikiran nggak gimana caranya madrasah di Indonesia bisa jadi pilihan utama, bahkan kelas dunia, di tengah persaingan yang makin ketat? Jawabannya ternyata ada di satu kata kunci, branding. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana madrasah bisa bertransformasi dari citra sekolah kelas 2 jadi institusi yang disegani secara global. Coba deh, lihat angka ini. 92,7%. Kaget nggak? Itu adalah persentase madrasah swasta di Indonesia. Artinya, hampir semua madrasah harus berjuang keras di luar sana. Mereka bersaing ketat banget buat dapetin siswa dan kepercayaan orang tua. Ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Ini realita. Ini ya bisa dibilang medan pertempuran di dunia pendidikan kita. Tapi, tantangannya bukan cuma soal persaingan loh. Ada satu lagi tembok besar yang harus dirobohkan, yaitu stigma. Coba bayangin deh. Madrasah udah punya prestasi segudang, tapi cap sekolah kelas 2 itu kok ya masih nempel aja. Ini kan bukan lagi soal kompetisi, tapi udah menyangkut harga diri. Nah, justru disinilah branding memegang peranan yang super krusial. Oke, jadi jelas ya, tantangan madrasah modern itu ada dua sisi. Pertama, membangun kualitas dari dalam. Kedua, dan ini nggak kalah penting, mengkomunikasikan kualitas itu ke dunia luar. Ini benar-benar perjuangan buat merebut hati dan pikiran masyarakat. Terus, solusinya apa dong? Nah, kuncinya ada di pemahaman kita soal bedanya pemasaran sama branding. Sering banget kan ketukar? Gini, pemasaran itu ya ibarat kita pasang spanduk atau iklan. Tujuannya jangka pendek, biar orang lihat. Tapi branding, wah ini beda level. Branding itu soal membangun reputasi jangka panjang. Tujuannya bukan cuma biar dilihat, tapi biar dikenal dan yang paling penting, dipercaya. Penting banget nih buat kita luruskan satu hal. Branding itu bukan cuma soal polesan luar, bukan sekedar bikin logo bagus atau iklan keren. Bukan. Branding itu soal menggali apa sih kekuatan sejati dari sebuah madrasah, entah itu kualitas akademiknya yang top, program unggulannya yang unik, atau pendidikan karakternya yang kuat. Lalu kekuatan itu kita tunjukkan ke dunia. Kuncinya satu, otentik. Jadi, kalau disederhanakan, branding madrasah itu intinya cuma satu, membangun kepercayaan. Tujuannya apa? Simple. Supaya nanti, pas orang tua lagi pusing-pusingnya cari sekolah terbaik buat anaknya, nama madrasah Anda lah yang pertama kali pop up di kepala mereka. Lengkap dengan citra positif dan semua keunggulannya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara membangun brand yang kuat itu? Nah, ternyata ada 4 pilar utama yang jadi fondasinya. Anggap aja ini semacam cetak biru atau resep rahasia deh buat sukses. Pilar pertama, diferensiasi. Apa sih yang bikin madrasah Anda beda dari yang lain? Kedua, kualitas layanan. Ini soal bukti nyata, bukan cuma janji ya. Ketiga, komunikasi digital. Di zaman sekarang, ini wajib hukumnya. Dan yang keempat yang paling penting, manajemen reputasi. Karena membangun kepercayaan itu susah, tapi menjaganya jauh lebih susah lagi. Dari keempat pilar tadi, semuanya itu bermuara pada satu pertanyaan fundamental. Apa yang membuat Anda beda? Di tengah lautan pilihan sekolah, apa satu hal yang jadi keistimewaan madrasah Anda? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang nantinya bakal jadi jiwa dari brand Anda. Nah, biar lebih kebayang, yuk kita intip beberapa contoh nyata. Gimana sih madrasah-madrasah yang sukses itu berhasil menjawab pertanyaan tadi dan menciptakan kisah unik mereka sendiri? Kita ambil contoh di Lombok Barat ya. Di sana ada madrasah yang keren banget karena menggabungkan sains modern dengan tahfiz Quran. Ada juga yang beda lagi, modelnya madrasah alam, fokusnya ke pembelajaran berbasis proyek. Kuncinya apa coba? Mereka nggak serakah. Mereka nggak mencoba jadi jago di semua hal. Sebaliknya, mereka pilih satu arena dan mereka jadi juara di situ. Itulah inti dari diferensiasi. Bahkan ada loh strategi yang lebih canggih lagi. Namanya globalisasi. Keren ya istilahnya. Gampangnya gini. Ini tuh kayak kita bikin masakan standar internasional tapi pakai bumbu khas lokal yang bikin rasanya unik. Jadi madrasah mengadopsi standar kualitas global, tapi nggak pernah ninggalin identitas keislaman dan kearifan lokalnya. Hasilnya, jadi institusi kelas dunia tapi tetap dengan jati diri yang kuat. Tentu aja kita harus realistis, perjalanan ini nggak gampang. Ada banyak tantangan, dana yang terbatas, pola pikir yang mungkin masih tradisional, persaingan ketat dari sekolah negeri, sampai stigma negatif yang masih ada.
Tapi, jangan salah, mengakui adanya tantangan-tantangan ini bukan berarti kita lemah. Justru, ini adalah langkah pertama yang paling penting untuk bisa menang. Justru di balik semua tantangan itu, ada sebuah visi besar, sebuah impian, yaitu membangun madrasah unggul berprestasi. Ini bukan sekedar madrasah yang hebat secara internal, tapi madrasah yang kehebatannya diakui oleh semua orang. Terus, madrasah unggul itu kayak gimana sih? Gini ciri-cirinya. Dia punya sesuatu yang unik, yang nggak dimiliki sekolah lain. Kualitas pengajarannya konsisten, nggak naik turun. Budaya belajarnya kuat banget. Prestasinya, baik dari siswa maupun guru, terus-terusan ada. Pada dasarnya, madrasah unggul itu bukan lagi jadi follower, tapi jadi trendsetter. Dia bukan cuma ngikutin standar, tapi justru menciptakan standar baru di lingkungannya. Jadi, kalau kita renungkan lagi, branding itu pada akhirnya bukan cuma soal strategi marketing ya. Ini soal jiwa, soal identitas. Tujuannya bukan cuma buat narik siswa, tapi untuk menginspirasi dunia. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan untuk semua pengelola madrasah di luar sana. Pertanyaannya simpel tapi mendalam. Kisah unik apa yang akan madrasah Anda ceritakan pada dunia?